Ketika kita sudah sampai Gias, khas banget sama yang namanya promo. Ada promo apa, Mas? Lagi banyak banget dilihat sama wanita-wanita karena memang warnanya sangat cantik banget ya. Ada sebuah bis keluaran dari Adiputro yang ternyata katanya di dalam itu bisa bikin podcast atau bikin konten. Langsung dapat kerja di Workerspedia. Welcome back to Workerspedia channel para pekerja, dan gue Dodo Harahap kali ini di lokasi yang berbeda karena kali ini bukan di studio, tapi kali ini gue ada di ICE BSD, tepatnya di Gias Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022, di mana banyak banget nih mobil-mobil baru di dalam yang mungkin jadi inceran lo juga, atau lo pengen banget tahu ada mobil listrik kayak gimana sih modelnya, ada motor listrik kayak gimana sih, dan ada kendaraan listrik lainnya kayak apa. Kita akan cek ke dalam. Oke, langsung aja kita cek. Gue akan masuk ke dalam, so ikutin ya, satu-satu langsung dapat kerja di Workerspedia. Workers, sebenarnya di Gias 2022 ini yang menjadi primadona adalah mobil listrik. Ini yang sedang diperkenalkan dan memang ini menjadi campaign juga dari pemerintah untuk merubah perilaku konsumen dan juga para pengemudi di Jakarta untuk menggunakan moda transportasi atau juga kendaraan yang menggunakan listrik. Nah, bagaimana? Apakah kendaraan listrik ini sudah cukup efisien untuk di Indonesia dan bisa diterapkan untuk kita di Jakarta? Langsung aja kita lihat. Ada mobil listrik apa aja sih di Gias 2022 ini? Yuk kita lihat. Oke Workers, kita sudah di dalam Gias dan dari di ICE BSD, dan kali ini gue udah di standnya Wuling. Nah, ini Wuling ini kan bisa dibilang kendaraan yang bisa dibilang ya, ini adalah dari China. Nah, sebenarnya ketika kita lihat di belakang ini ada mobil yang kecil tapi katanya mobil listrik. Kira-kira ada teknologi apa? Nah, kali ini di depan gue udah ada Mas Salim, kepala cabang dari Wuling Bintaro. Oke, selamat malam Mas Dodo. Terima kasih Mas Salim, boleh main-main ke sini. Nah, pengen tahu deh, ini untuk REV. Yes, betul. Ini sebenarnya menggunakan teknologi apa sih? Ini full mobil listrik. Oke. Jadi udah tidak menggunakan bahan bakar bensin lagi. Oke. Jadi murni ya, 100% tanpa bensin. Oke, gitu ya? Oke. Oke. Nah, untuk kali ini ukurannya kecil. Oke. Untuk daya listriknya itu berapa yang dibutuhkan untuk full? Kita untuk di Wuling sendiri REV ini ada dua tipe ya. Dua tipe, yang standard range dan yang long range. Kalau yang standard range dia dapat menempuh jarak sampai 200 km. Oke. Yang untuk yang tipe long range-nya itu dapat menempuh sampai 300 km ya. Oke. Nah, ini mobil listrik, ada teknologi khususnya nggak untuk Wuling REV ini yang digunakan? Oke, kalau untuk Wuling yang REV ini, kelebihannya itu bisa charger di rumah. Charger di rumah? Iya, jadi udah nggak perlu lagi pakai charger yang seperti mungkin yang dayanya tinggi ya. Okay. Ini juga dengan daya rendah pun bisa. Oh gitu ya? Iya, dengan 2.200 kWh udah bisa untuk ngecas ini. Gitu. Dengan 2.200 volt aja udah bisa? Bisa. Nah, ini berarti menuju ke pertanyaan selanjutnya, harganya berapa sih Mas? Oke, untuk harganya sendiri kalau yang tipe yang 200 km ini itu harganya di 238 juta. Oke. Tapi kalau untuk yang tipe paling tingginya yang long range itu harganya di 295 juta. Yang 295 itu berapa yang jaraknya?
300 km. 300 km. Jadi ada 2 kategori ya? Oke, betul sekali. Oke, berarti kalau misalnya dari harga, sebenarnya yang dituju dari Wuling sendiri ketika memunculkan mobil dengan mereknya REV ini apa sih? Siapa sih yang dituju, Mas? Sebenarnya ini untuk customer Wuling atau customer Indonesia yang sangat peduli tentang lingkungan ya. Jadi memang kita tujuannya itu untuk mengurangi emisi gas buang agar kita kan sekarang cipta lingkungan ya. Jadi, jadi makin ke depan, mungkin ke depannya pasti akan mobil-mobil listrik itu akan lebih cepat bermunculan di Indonesia. Jadi memang kalau untuk workers paling pas banget sekarang ini untuk pelan-pelan beralih ya. Beralih ke listrik. Ya, ke listrik. Sebelumnya kan sebelumnya memang harga mobil listrik itu mahal-mahal ya. Di atas 800 jutaan. Betul. Tapi sekarang Wuling mengeluarkan mobil yang di bawah 300 juta. Bawah? Iya, di bawah 300 juta sudah dapat mobil listrik gitu. Oke. Di bawah 300 juta ada 2 kategori dapat mobil listrik. Pertanyaannya, ketika kita sudah sampai Gias, khas banget sama yang namanya promo. Ada promo apa, Mas, untuk di sini? Kalau untuk di sini di Gias khusus karena ini kan memang baru launching banget ya. Kalau untuk promonya bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa dapat tambahan Lucky Dip. Lucky Dip-nya itu ada drone, ada handphone, ada smartwatch, dan macam-macam ya yang lain-lainnya ya. Ada drone? Drone juga dapat. Drone? Wow. Oke. Sekarang, ambil Lucky Dip-nya. Oh iya. Oke, saya gini pertanyaannya. Ketika kita udah pengen nih, misalnya worker sudah pengen beralih ke mobil listrik gitu ya, udah mengambil Wuling. Nah, ketika membeli unit dari mobil Wuling ini, apa sih yang dibutuhkan perlengkapan? Apa mungkin ada additional apa namanya tambahan untuk alat gitu untuk charge? Ada. Memang kalau misalkan pembelian mobil listrik ini kita sudah free tambahan itu portable charger. Portable charger. Ya, sama socket box. Dan juga itu adapternya. Adapternya sudah kita kasih free semua. Dan kita kasih tambahan promo itu free tambah daya listrik ya. Kita bekerja sama dengan PLN. Oh wow. Ya, jadi customer mau nambah daya sampai 11.000 watt itu free sama kita. Dan juga kalau misalkan customer kita mau beli pilar charger, nah itu harganya sekitar ya kurang lebih 15 jutaan. Sudah bisa. Dan itu bisa mengecas cepat sekali ya, 4 jam sudah full dari 20% ke 100%. Kilat charger tadi ya? Pilar charger yang berdiri itu kadang ada kan di mall. Sekarang kan memang itu program pemerintah ya, SPKLU. Jadi memang sudah banyak tersedia di mall-mall atau di tempat-tempat apa namanya yang pom bensin dan yang lain sudah mulai dipasang. Jadi lebih gampang nanti ngecas ke depannya. Iya, seru banget kalau misalnya langsung beli ke sini juga, langsung datang di besok mungkin di Gias bisa mendapatkan Lucky Dip tadi ya, seperti ada pilar charger ya. Dan banyak banget. So thank you banget ya Mas Salim ya. Makasih Mas Dodo. Silakan. Thank you Mas Salim. Kita lanjut lagi ya. Ya worker, sekarang ini gue sudah ada di booth-nya Daihatsu dan di belakang gue lo bisa lihat di sini ada mobil kayaknya seperti Ayla tapi memang di sini sudah listrik dan ada tambahannya Ayla EV. Dan ini memang kabarnya ini masih mobil konsep karena tadi gue udah sempat ngobrol-ngobrol juga sama mbaknya alias SPG. Nah, ternyata mobil konsep ini menarik juga ya karena bisa dilihat bahwa di sini kalau kelihatan dari pandangan mata gue warnanya adalah silver, futuristik banget dan menggambarkan memang inovasi yang sangat baru banget untuk Daihatsu Ayla EV ini yang dimana sudah mulai bertransisi dari yang tadinya berbahan bakar minyak sekarang ini menjadi bahan bakarnya adalah listrik. Jadi memang benar-benar aman untuk lingkungan. Itu aja sih untuk yang kali ini. Ya udah kita lihat lagi yang lain ya. Ya worker, sekarang ini gue sudah di booth-nya Chery sesuai dengan namanya. Kayaknya di belakang gue ini ada mobil yang lagi banyak banget dilihat sama wanita-wanita karena memang warnanya sangat cantik banget ya, sangat wanita dan sangat bubblegum banget. Tapi memang seperti yang kita ketahui bahwa Chery ini dulu tuh sempat ada di Indonesia walaupun memang tidak terlalu hype, tapi akhirnya mereka muncul lagi. Dan kalau kita lihat, coba deh ke sini deh ya, kalau kita lihat tuh dia setirnya masih di sebelah kiri untuk yang satu ini. Tapi yang menjadi unik adalah banyak banget yang ngelihat pengunjung sini rata-rata melihat kendaraan ini. Nggak tahu apa yang unik ya. Coba deh lo lihat aja cuplikan yang ini.
ternyata di sini ada yang menarik ya. Ternyata dari sekian banyak pilihan motor, ternyata yang listrik juga banyak pilihannya. Dimana di saat ini gue lagi ada di boothnya Celis. Ada dua di sini. Jadi ada yang berbodi, ada yang kayak motor skuter gitu. Nah ini supaya lebih detailnya lagi kita langsung tanya-tanya aja. Langsung sama Halo, ya saya Niko. Mas Niko, Ya. sebagai Saya RSM di sini. RSM, Regional Sales Manager dari Celis. Betul. Mau tahu dulu dong sebelum kedua motor ini, Celis itu sebenarnya keluaran mana sih Mas? Kalau untuk keluaran lokal ya, kita Lokal? ada di Cikupa. Oke. Keluar tol Bitung nanti di sana. Oh jadi Nah. memang udah lokal dan dari tahun? Dari tahun 2011. Oke, dari tahun 2009. Nah ini berarti ini lokal Dan pride kita nih. udah TBK. Udah TBK juga, local pride nih berarti nih workersnya. Nah, mau tanya lagi dong Mas, ini sebenarnya apa sih? Apakah ini motor atau memang kayak semacam kendaraan yang di atas sedikit dari motor? Oke, kalau untuk kendaraan New Balance, ini nama tipenya Celis New Balance ya. Oke. Kalau untuk tipe New Balance ini kita maksudnya tipe motor. Oke. Ya, tapi untuk sementara surat-surat masih belum ada. Oh. Dibandingkan untuk tipe IMAX sendiri, tipe motor kita yang moped ini sudah ada STNK PPKB-nya. Dua-duanya listrik. Listrik dua-duanya. Untuk dayanya berapa dari masing-masing ini? Untuk yang ini dulu deh. Untuk daya ini kita 550 watt. 550 watt. Ya, untuk ini kita 350 watt. Nah, untuk kecepatan. Kecepatannya ini rata-rata 50 km per jam. Oke. Dan ini 45 km per jam. Tapi ini bisa ke jalan raya ya? Bisa. Karena nanti akan ada plat juga ya? Betul. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya untuk harga perbedaannya. Untuk harga, Rex harga ini 48 juta. 48 juta? Dan ini kenanya di 15.500. Oke, 15 kita lagi promo nih Mas. Oke. Ada di 499.000. Cakep, ternyata langsung dropnya Ya. diskonnya gede banget. Nah, kalau untuk yang Bali sendiri juga lagi promo dari 48 juta jadi 45 juta. Oke, nah untuk saya mau bahas yang ini deh Mas. Ini sebenarnya untuk ketika membeli unit ini ada promo nggak sih? Ya itu promo harga. Dan kita ada merchandise-nya bisa bawa pulang langsung kayak tumbrel, topi, payung. Oke. Nah, untuk kalau mau on the road, ini off the road, Pak. Oke, Jadi off the road. tergantung wilayahnya. Kita akan ada tambahan biaya untuk on the Oke. road-nya. Nah, untuk ini kan listrik ya Mas. Ya. Untuk pengecasan bagaimana? Pengecasan sistemnya? 4 sampai 6 jam untuk Oke, full-nya. oke. Tapi untuk jarak tempuhnya sendiri ini bisa 40 sampai 50 km jaraknya. Oke. Nah, yang ini sendiri ini apakah bisa keluar maksudnya Nah. sama seperti ini penggunaannya? Kalau ini belum bisa pakai jalan raya karena belum ada surat-suratnya. Oke. Tapi bisa dipakai di perkomplekan rumah, perumahan seperti itu. Buat di klaster dalam atau di klaster, perumahan ya ya? betul. Oke, Untuk baik, sementara menarik. sih seperti itu sih. Tapi Oke. ibu-ibu biasanya tertarik seperti ini. Karena kan di Jakarta sendiri bisa kita lihat ya, perumahan sudah bermodel kota ya. Kayak BSD ini Ya ya? betul kan udah semua lengkap. Ada rumah sakit, pasar, Betul. segala. Jemput anak juga sama kayak ini ya? Oke. Nggak hujan, panas, Ya. aman lah. Oke. Muat berapa orang? Ini bisa satu orang depan, 2 orang belakang penumpang. Oh ya, dewasa tiga-tiga bisa. Ya, Oh bisa. wow. Oke. Nah mungkin workers bisa menjadi pilihan juga nih kalau lagi butuh motor listrik pakai aja Celis dan ini memang local pride. Oke, Mas Niko, thank you ya. Ya, thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Sukses. Oke, workers nih di sebelah gua udah ada lagi pilihan untuk motor listrik. Keren banget, warnanya putih. Terus gua nggak tahu nih ada kayak smartphone gitu, ada kabel. Oke, langsung aja kita tanya. Di sebelah gue ada Mas Adia. Halo. Dia sales and marketing ya Mas ya? Betul. Untuk Segway ini ya. Segway Boleh motor. dijelasin dong Mas, ini best sellernya kah? Ini tipe bestseller kami, tipe S110L dengan jangkauan 110 km, kecepatan maksimal di 75 km per jam. 110 jarak tempuhnya 110 km dengan kecepatannya 75 km per jam. Oke, nah ini mau tanya Mas, untuk motor listrik ini sendiri dibanderol berapa Mas harganya? Ini harga on the road 40 juta rupiah. Wow, Ya. oke loh. Udah berapa unit selama ini yang laku? Ini untuk semua unit 15-20 unit laku selama Gias. Dan Selama di Gias ini ya? Betul. Selama di Gias kita ini baru launching. Oh wow, Ya, oke. Nah ini, baru launching di Gias. oke ini pertanyaan Mas. Ini kenapa ada handphone di sini Mas? Ya, jadi salah satu fitur Segway motor ini adalah kita bisa connect via aplikasi. Oh. Nama sistemnya adalah Ridigo. Ready go. Ya, Ridigo sebelah situ. Oke.
Apa sih Mas ini yang menjadi pembeda dengan motor listrik yang lain untuk Segway yang jenis E110L ini? Sebenarnya kita ini seperti produk ini itu banyak fiturnya Mas. Oke. Jadi seperti akses via aplikasi, remote akses, kita bisa dari jauh, kita bahkan tanpa perlu kunci untuk menyalakan motor ini. Oh wow. Ya. Oke, baik banget. Nah ini mungkin bisa jadi rekomendasi juga buat workers yang pengen banget punya motor listrik, membantu perubahan untuk menjadi lingkungan lebih hijau. Segway dengan seri E110L ini adalah bisa jadi solusi. Thank you ya untuk Mas Widya ya. Terima kasih banyak. Thank you. Kita cek yang lain lagi yuk workers. Workers, selain di Gias ini banyak mobil listrik, ternyata ada juga yang unik. Ada sebuah bis keluaran dari Adiputro yang ternyata katanya di dalam itu bisa bikin podcast atau bikin konten. Kita lihat langsung ke sana yuk! Yuk, langsung kita masuk ke dalam. Ya, gitu deh workers. Jadi ternyata di Gias ini ada beberapa mobil listrik, tapi ternyata kebanyakan masih mobil contoh ya, karena masih mobil konsep gitu, belum akan beredar di pasaran. Semoga 2023 seperti targetnya pemerintah juga mobil-mobil listrik sudah mulai bisa dipasarkan dan juga bisa menjadi banyak pilihan untuk orang-orang untuk bisa beralih dari mobil bahan bakar minyak ke mobil bahan bakar listrik, dan jadinya Indonesia bisa lebih hijau lagi dan juga bisa membantu perubahan besar di dunia ini. Dan sekarang ini gue udah di dalam bis Adiputro, di mana bekerja sama dengan Opal Media Baru yang pastinya ini asik banget sih bisa bikin podcast juga. So thank you banget buat lo workers yang sudah menyaksikan episode ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk informasi seputar pekerjaan lo bisa cek di swapro.co.id, dan juga lo bisa follow juga Instagramnya @workerspedia, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share untuk konten ini di channel Workerspedia. Gue Dodo Harahap out. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia.